Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Oktari dari Universitas Syekola. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program pertukaran mahasiswa merdeka yang ditempatkan di Universitas Gorontalo. Nah, pada universitas tersebut saya mengambil mata kuliah bioteknologi pada jurusan biologi. Nah, pada mata kuliah tersebut saya diminta untuk membuat mini riset mengenai olahan fermentasi untuk mendukung pembelajaran bioteknologi tersebut. Nah, pada mata kuliah bioteknologi ini mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup seperti ragi, fungi, virus, dan sebagainya dalam membuat produk seperti pada barang ataupun jasa. Pada tugas kali ini saya mengambil judul pemanfaatan bayam hijau atau Amaranthus tricolor pada pembuatan roti kukus untuk meningkatkan kadar antioksidan pada tubuh. Nah, berikut akan saya tampilkan alat dan bahan apa saja yang saya gunakan serta bagaimana cara membuat olahan tersebut. Alat bahan yang kita gunakan pada metode kali ini yaitu bayam, gula 3 sendok makan, garam 1/4 sendok makan, susu 100 ml, ragi 1 sendok teh, telur 1 butir, tepung terigu sebanyak 250 gram, dan pengembang 1/4 sendok teh. Untuk alatnya yaitu kita membutuhkan sendok makan, sendok teh, spatula, blender, saringan, gelas, alat kukusan, serta kain. Nah, langkah selanjutnya yaitu pertama kita mengaktifkan ragi. Di sini kita membutuhkan 40 ml air susu di dalam gelas, kemudian dimasukkan 3 sendok makan gula pasir dan tambahkan 1 sendok teh ragi dan larutkan. Kemudian larutan didiamkan selama 10 menit dan ditutup menggunakan penutup. Langkah kedua yaitu mengekstrak sayur bayam. Di sini kita membutuhkan 1 buah blender dan sayur bayam yang telah dicuci. Kemudian masukkan daun bayam ke dalam blender dan tambahkan susu sebanyak 60 ml ke dalam blender. Nah, setelah daun bayam telah digiling halus, kita tuangkan ke dalam saringan dan kita ambil airnya saja. Ini adalah hasil dari sari daun bayam yang kita ambil tadi. Langkah ketiga yaitu membuat adonan roti kukus. Nah, yang pertama yaitu kita menyiapkan ragi yang telah kita diamkan selama 10 menit tadi. Kemudian tambahkan ekstrak sayur bayam perlahan ke dalam larutan ragi. Selanjutnya yaitu menyiapkan baskom. Lalu tambahkan 250 gram tepung terigu, 1/4 sendok teh pengembang atau SP, tambahkan 1 butir telur, dan yang terakhir yaitu tambahkan larutan ragi dan ekstrak daun bayam. Kemudian campurkan semua bahan tersebut menggunakan spatula. Bila dirasa sudah sulit untuk mengaduk menggunakan spatula, kita menggunakan tangan sampai adonan berbentuk setengah kalis.
Apabila bentuknya sudah kalis seperti ini, kita tambahkan 1/4 sendok makan garam, kemudian tambahkan 3 sendok makan margarin yang telah dicairkan. Kemudian kita aduk kembali sampai kalis. Di sini saya menggunakan pengaduk mesin agar lebih mempercepat proses pengadonan roti. Apabila tidak menggunakan alat ini juga tidak apa, kita bisa menggunakan tangan untuk mengaduknya. Nah, apabila adonannya sudah tampak kalis, kita bisa mengeceknya dengan mengambil sedikit adonan, kemudian kita lebarkan dan kita lihat apakah adonannya sudah elastis. Baru kita bisa lanjut pada langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu saya akan membagi adonan roti menjadi 9 bagian. Jumlah potongan ini bisa kita sesuaikan dengan bentuk yang kita inginkan. Kemudian setelah adonan sudah selesai dipotong, kita bulat-bulatkan untuk mempercantik adonan yang kita akan buat. Setelah semua adonan kita bulatkan, kita perlu mengolesi margarin ke tempat pengukusan yang kita butuhkan. Jangan lupa mengolesnya secara merata ya. Kemudian setelah adonan sudah ditempatkan di tempat pengukusan, kita tutup selama 30-40 menit untuk melakukan fermentasi pertama pada roti. Langkah selanjutnya yaitu pengukusan roti. Di sini kita menggunakan alat pengukus yang sudah panas, kemudian tempatkan adonan di atasnya, tutup menggunakan kain dan tutup kembali. Setelah 30-40 menit, roti sudah siap disajikan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasil adonan yang sudah kita kukus sudah mengembang lebih daripada fermentasi pertama. Hal ini membuktikan bahwa saat pengukusan terjadi fermentasi kembali sehingga dapat mengembangkan adonan lebih besar daripada sebelumnya. Nah, di sini kita perlu lakukan yaitu mengangkat adonan keluar dan diamkan pada suhu ruangan. Berikut adalah hasil dari roti kukus yang telah melalui proses fermentasi. Nah, bisa kita lihat roti ini sudah lebih mengembang daripada ukuran di awalnya. Bisa kita lihat dari pertama yaitu proses pengembangan roti sebelum dikukus. Selanjutnya juga akan melalui proses pengembangan yang akan dilakukan ketika pengukusan. Rotinya sendiri bisa kita lihat sangat bagus proses pengembangannya, yaitu dengan cara apabila kita menekannya dia akan kembali pada ukuran semula. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan pada proses pembuatan tugas ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.